hacker Bjorka atau oknum hacker yang mengaku bernama Bjorka. Siapa dia sebenarnya? Dan dari sini akan ketahuan kepada siapa Bjorka ini tadi sebenarnya berpihak. Ada yang mengatakan bahwa Bjorka ini menggunakan lingo atau gaya berbahasa seperti orang Indonesia yang berusaha untuk berbahasa Inggris. Halo Science-Seekers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti hacker Bjorka atau oknum hacker yang mengaku bernama Bjorka. Siapa dia sebenarnya? Kemarin ada yang bilang saya membacanya terlalu bertele-tele, mungkin karena mereka nggak punya paket data, tapi saya akan coba. Sekarang ada sebuah eksperimen, saya bacanya langsung cepat, to the point. Kalian suka atau tidak? Kita akan coba bongkar siapa sebenarnya hacker Bjorka ini tadi. Kita akan lihat kartu saya akan bisa menerawang atau tidak. Seperti program dan aplikasi hackingnya dia ini bisa menerobos portal yang selama ini dilindungi. Nah, apakah kartu ini akan bisa menerobos portal perlindungan dari Bjorka? Yang pertama, hacker ini biasanya memiliki sebuah kode etik di mana mereka ini memperjualkan data yang baik ini dibeli dari orang lain atau diperoleh dengan cara mencuri atau mendapatkan data tersebut tanpa diketahui oleh si pemilik data dan terus kemudian diperjualbelikan, dan seringnya menggunakan cryptocurrency sebagai penukar atau mata uang transaksi antara hacker dan pembeli atau penjualnya ini tadi. Nah, tapi sepertinya hacker yang satu ini sedikit berbeda karena sepertinya tujuannya ini secara langsung bukan finansial, tapi berusaha untuk membongkar apa yang selama ini menjadi penasaranan dari masyarakat. Nah, tapi ada banyak hal yang juga berbeda dari tindak tanduk atau perilaku yang dilakukan oleh hacker Bjorka ini tadi, yaitu bagaimana biasanya kalau hacker itu mencoba untuk stay anonim atau menyembunyikan informasi apapun tentang dirinya. Bahkan biasanya nama yang digunakan itu sulit untuk menggambarkan atau memiliki sebuah konotasi terhadap sesuatu atau satu tempat. Bisa saja ini adalah sebuah social engineering atau psychological engineering, tetapi kita akan tahu bahwa dari sini ketahuan motifnya. Ada sebuah perbedaan antara hacker Bjorka dengan hacker-hacker yang lain. Biasanya hacker lain ini menggunakan nama yang susah untuk dibaca agar tidak bisa di-profiling, agar tidak bisa diketahui. Nah, tapi sepertinya dia mempergunakan nama yang saya yakin ini pasti memiliki sebuah hal yang bertautan dengan dirinya. Dan saya yakin saat nanti ini terbongkar, kita langsung akan tahu kenapa dia mempergunakan nama tersebut itu tadi. Yang juga berbeda adalah Bjorka ini tidak menyembunyikan jati dirinya. Dia bahkan membuka akun Twitter di mana dia bisa berinteraksi dengan para penggemarnya. Ini berbeda sekali dengan para hacker yang berusaha untuk menyembunyikan siapa dirinya dan tidak ingin melakukan komunikasi sosial dengan siapapun, dengan cara apapun. Biasanya mereka bertransaksi selesai terus sudah. Tetapi kali ini ada sebuah proses di mana Bjorka sepertinya mengamati bagaimana pendapat dari masyarakat dan terus kemudian dia berusaha untuk memberikan jawaban dari tantangan itu tadi. Maka dari sini kita akan tahu bahwa sebenarnya dia bukan seorang murni hacker, tetapi ada sebuah gerakan perlawanan yang tersembunyi yang berusaha untuk dilakukan. Nanti kita akan lihat dan dari sini akan ketahuan kepada siapa Bjorka ini tadi sebenarnya berpihak. Jika saat ini kita melihat bahwa dia ini sepertinya berusaha untuk menjawab kekesalan yang ada, tapi sepertinya Bjorka di sini ini ingin menjadi seorang vigilante hacker atau hacker yang berusaha untuk menegakkan keadilan dengan versinya tentu saja. Saat dia berusaha untuk melawan pemerintah, itu sesuatu yang wajar. Hacker jadi oposisi. Tapi saat terus kemudian dia berusaha untuk membongkar Denny Siregar, Abu Janda, maka kita akan tahu siapa sebenarnya Bjorka ini tadi. Ini adalah sesuatu yang kalau saya bilang nilai setitik rusak susu sebelah enggak. Harusnya dia tidak perlu lari kepada Denny Siregar dan Abu Janda, karena saya pikir mereka ini nggak ada gunanya juga harus dibongkar untuk seseorang yang mengaku sekelas Bjorka ini tadi. Dari sini kita akan langsung tahu dia ada di pihak yang mana. Ada yang mengatakan bahwa Bjorka ini menggunakan lingo atau gaya berbahasa seperti orang Indonesia yang berusaha untuk berbahasa Inggris. Dan ini juga saya setujui karena terlihat dari pilihan bahasanya. Ini diketik oleh seseorang yang tidak menggunakan bahasa Inggris sebagai native language mereka atau bahasa sehari-harinya. Maka bisa dipastikan dari sini jika Bjorka ini adalah orang Indonesia, bukan orang Polandia. Itu satu informasi yang bisa saya bagikan di kartu yang ini. Lalu siapa jati diri Bjorka ini? Yuk kita akan coba bongkar lagi menggunakan kartu-kartu saya. Secara pilihan nama, mengalihkan perhatian menuju ke Eropa Timur, ini adalah satu hal yang memang dibuat. Sebuah social engineering atau psychological engineering yang memang dilakukan oleh Bjorka agar bisa teralihkan seperti sulap
misdirection, mengarahkan perhatian ke tempat yang diinginkan. Tapi kita akan tahu bahwa Bjorka ini adalah orang Indonesia yang belajar komputer atau IT atau bahasa pemrograman bahkan hacking ini dengan cara otodidak. Jadi pastinya dia tidak memperoleh ilmu ini tadi dari pendidikan tinggi, tapi dia belajar ini seperti kebanyakan hacker yang lainnya, dan saya lihat ini juga dilakukan oleh Bjorka. Dan jika kita akan melihat siapa dia, maka saya katakan bahwa ini adalah satu orang. Kalaupun satu orang, lebih dari itu cuman plus. Jadi kadang ada satu temannya dan bukan merupakan sebuah kelompok. Lalu kira-kira usianya berapa si Bjorka ini? Kita akan lihat apakah dia seseorang yang sudah matang atau masih muda. Kalau menurut saya usianya ini 20-an awal. Bahkan mungkin 19 tahunan itu belum lama ini. Jadi saya pastikan usianya ini sangat muda. Untuk ukuran saya yang usianya 45 tahun. Dan ini terlihat dari bagaimana dia emosional untuk berusaha untuk bisa menjawab semua tantangan yang diberikan kepadanya. Saya melihat ada hal ini tadi. Apalagi penamaannya sebagai GOD atau God itu tadi. Yang saya pikir seharusnya untuk seseorang yang lebih matang, dia tidak perlu untuk self-proclaim atau berusaha untuk membuktikan siapa dirinya, sehingga saya pastikan ini adalah seseorang yang masih sangat muda dan dia mempelajari ini secara otodidak. Dia tinggal di mana kira-kira Bjorka ini tinggal? Saya akan coba lihat. Yang pasti Bjorka ini tinggal di Pulau Jawa, di mana infrastruktur ini sangat memadai. Dan jikalaupun ternyata dia tinggal di Pulau Jawa, saya melihat ini antara Jawa Tengah ke Jawa Barat. Jadi antara dua provinsi itu tadi, untuk bisa melokalisasi lagi mungkin perlu sebuah pendalaman yang lebih. Tapi karena saya melihat bahwa dia ada di sebuah tempat, ini bukan di kota besar, dia berada di suburban atau di pinggiran, dan dia melakukan ini di tempat tinggalnya. Dan saya bisa katakan bahwa Bjorka ini bukanlah seseorang yang terlahir dari kalangan menengah ke atas. Bisa dipastikan orang tuanya mungkin adalah seseorang yang tidak memiliki kemampuan seperti yang dia miliki, dan dia melakukan ini karena kecerdasannya dan bagaimana tekanan dalam hidupnya ini membentuk dirinya hingga menjadi seseorang yang pemberontak dan menjadi seorang hacker seperti ini. Mungkin Bjorka di sini ingin memberikan sebuah konfirmasi. Dan apakah melihat ini pemerintah diam saja? Kalau menurut saya sebenarnya pemerintah ini sudah tahu siapa Bjorka ini sesungguhnya, tetapi belum dilakukan sebuah tindakan karena ingin menelusuri siapa yang menjadi mastermind atau orang-orang yang ada di sekitarnya, atau kalau boleh saya bilang orang yang memanfaatkan Bjorka ini tadi. Sesungguhnya Bjorka ini memiliki kemampuan yang sangat luar biasa, dan semua yang dia lakukan ini bukan keinginannya secara pribadi juga. Ada sebuah dorongan. Saya melihat bahwa dia mengikuti sebuah situs atau sebuah kajian atau sebuah brainwash yang membuat dia percaya bahwa apa yang dilakukannya ini benar, dan orang tersebut berhasil mengendalikan. Jadi sesungguhnya hacker yang sejatinya itu bukanlah Bjorka, tapi orang yang berhasil untuk mencuci otak dan membuat Bjorka yakin apa yang dilakukannya ini adalah jalan kebenaran. Nah, itulah yang sepertinya sedang dikejar dan dicari oleh pemerintah Republik Indonesia. Kira-kira siapa? Kalau saya lihat di sini, Bjorka pun tidak sadar bahwa dia dikendalikan. Dia merasa bahwa apa yang dilakukan ini dilakukan karena nurani dan juga sense of truth yang ada di dalam dirinya. Tapi saya yakin orang tersebut sebenarnya mengontrol secara tidak langsung. Maka apakah nanti Bjorka akan terungkap? Saya lihat bahwa ya akan terungkap, walaupun nanti akan ada denial atau decoying atau satu pengalian bahwa bukan dia, tetapi saya pikir ini akan terungkap. Akan ada sebuah upaya, mungkin ini hacker melawan hacker atau cara yang lainnya, tapi yang pasti di sini Bjorka ini akan terungkap, dan sebenarnya ini tidak terlalu lama seperti yang difikirkan. Dan saat itu terjadi, sebenarnya kita akan segera tahu apa motivasi dari Bjorka yang sesungguhnya. Apakah ini benar atau apakah ini hanya sesuatu yang menjadi fantasi saya? Kita akan lihat beberapa saat nanti. Tapi untuk kalian yang menyukai konten seperti ini, silahkan subscribe dan ikuti, dimana sebenarnya kartu-kartu saya ini juga bisa membongkar banyak hal yang selama ini disembunyikan oleh banyak orang. Percaya atau tidak, terserah Anda. Terima kasih, sampai jumpa, dan salam.